Kami pikir pernikahan kami sempurna, sampai aku menyadari sentuhan Mas Rangga yang berbeda saat dia berdekatan dengan ibuku. Ada puisi rahasia dan sebuah bungkus kecil yang membongkar segalanya. Senja selalu menjadi bagian favoritku. Cahayanya yang keemasan, lembut menyentuh setiap sudut ruang tamu kami, menciptakan ilusi kehangatan yang sempurna. Aku, Rani, sering duduk di sofa tunggal ini, memperhatikan Mas Rangga, suamiku, dan Ibu Tari, ibuku bercengkrama. Mereka tampak serasi. Tawa Mas Rangga yang renyah selalu memudar sedikit saat ibuku menimpali dengan suaranya yang halus. Di mata orang luar, kami adalah potret keluarga bahagia, pasangan suami istri yang harmonis, dan seorang ibu mertua yang begitu dekat dengan menantunya. Hidup dalam satu atap sejak 5 tahun lalu, tepat setelah pernikahan kami. Tapi jika kau bertanya padaku, kehangatan senja ini kini terasa palsu, seperti tirai tipis yang menutupi sebuah lubang gelap. Sudah beberapa bulan ini, ada senyap yang mengintai di balik tawa renyah itu, sebuah kekosongan yang hanya bisa aku rasakan, menekan di antara rongga dadaku, kekosongan yang bernama ketidaknyamanan. Pernikahan kami, yang sudah berjalan hampir 9 tahun, selalu kukira tak tergoyahkan. Mas Rangga adalah cinta pertamaku, pria yang kukira mengenalku luar dalam. Namun di antara dirinya dan ibuku, aku mulai merasa seperti orang asing yang tiba-tiba tersesat di rumah sendiri. Malam itu, dinginnya udara AC tak mampu menghilangkan gerah di hatiku. Mas Rangga baru saja pulang dari kantornya yang jauh di pinggiran kota. Aku menyambutnya di depan pintu dengan senyum, siap mengambil tas kerjanya. Tapi, ia melangkah melewiku, langsung menuju dapur. "Mas, mau kubuatkan kopi hangat?" Tanyaku, sedikit meninggikan suara agar terdengar. "Tidak usah, Ran," jawabnya tanpa menoleh. "Tari sudah bikinkan tadi," katanya French press yang baru datang. Tari buat ia menyebut nama ibuku dengan intonasi yang begitu akrab, tanpa embel-embel ibu atau mama, hal yang dulu hanya ia lakukan saat aku tidak ada. Jantungku seketika mencelos, seperti ada tetesan air dingin yang menembus kulit. Aku berpegangan pada kusen pintu, berusaha menenangkan napas yang terasa sesak. Ibuku yang mana? Tari. Ibuku memang bernama Tari, tapi ada jutaan nama Tari di dunia. Namun suaraku tercekat, aku tahu persis Tari yang mana yang ia maksud. Aku lantas berjalan pelan ke dapur, menyandarkan tubuh di ambang pintu. Pemandangan di hadapanku ibarat adegan teater yang tak tertulis dalam naskah hidupku. Ibuku mengenakan daster rumahan yang bersih, sedang menuang kopi pekat ke cangkir Mas Rangga. Jarak mereka begitu dekat, punggung ibuku hampir menyentuh dada suamiku. "Ini, Mas, jangan lupa diminum selagi hangat," kata ibuku, tersenyum tulus. "Terima kasih banyak, Tari," balas Mas Rangga, memegang lengan ibuku sesaat sebelum mengambil cangkir. Kontak fisik yang terlalu lama dan tatapan yang berbagi kehangatan, seolah aku tidak pernah ada di ruangan itu. Aku berdeham, suara yang kupaksakan keluar, memecah gelembung keakraban mereka. Kedua wajah itu menoleh bersamaan. Senyum ibuku langsung memudar, digantikan ekspresi terkejut yang cepat ia tutupi. Mas Rangga hanya mengangguk ringan, seolah kehadiranku hanya interupsi kecil. "Oh, Rani, sudah pulang sayang?" tanya Mas Rangga, dengan nada yang berubah, kembali ke mode suami yang bertanggung jawab. Aku memaksakan senyum, berusaha agar suaraku tidak terdengar bergetar. "Sudah, Mas, baru saja. Kalian sedang membicarakan apa?" Ibuku, yang biasanya cepat tanggap, kini tampak gugup. Ia segera membersihkan sisa bubuk kopi di meja, gerakannya sedikit terburu-buru. "Tidak ada apa-apa, Ran. Hanya kopi. Mas Rangga kehausan, ibu buatkan," jelasnya, sambil menghindar menatap mataku secara langsung. Kebohongan kecil. Aku tahu ibuku selalu membantah saat ia gugup. Aku mengenalinya sejak aku masih kecil. Tapi, kebohongan ini terasa sebegitu menyakitkan karena ia melibatkan suamiku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berbalik menghadap Mas Rangga yang sudah terlelap. Wajahnya tampak tenang, damai. Tapi, damai itu terasa seperti topeng yang ia kenakan. Aku teringat betapa ibuku, sejak awal, memang terlalu perhatian pada Mas Rangga. Awalnya, aku bangga, menganggap ini bukti bahwa suamiku sangat dicintai oleh keluargaku. Ibuku selalu menyiapkan bekal Mas Rangga, memastikan semua pakaian kerjanya sudah digosok dengan sempurna. Bahkan ia tahu jenis makanan kesukaan Mas Rangga lebih detail daripadaku. Dulu, itu adalah simbiosis yang sehat. Kini, itu adalah pengambil alihan peran yang sunyi. Aku mulai membandingkan. Aku, sebagai istrinya, merasa sering terpinggirkan dalam urusan rumah tangga Mas Rangga sendiri.
Anakku tuh ingin menyiapkan sarapan, tapi ibuku sudah selesai memasak. Aku ingin merapikan meja kerjanya, tapi ibuku sudah membersihkan semuanya. Awalnya aku berpikir, ibu hanya ingin membantu. Tapi sekarang, setelah menyaksikan tatapan mereka di dapur, aku tahu bahwa ini bukan lagi tentang bantuan, melainkan tentang keterikatan. Perasaan terlarang itu, yang samar-samar kurasakan sejak 2 bulan terakhir, kini mulai mengambil bentuk yang mengerikan dalam pikiranku. Cinta segitiga di rumah sendiri, yang pelakunya adalah suamiku dan ibuku. Sungguh ironis, sungguh menyakitkan. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha meredam getaran di tangan. Aku harus tahu. Aku harus mengkonfirmasi apakah ini hanya paranoidku atau kenyataan yang kejam. Besok aku akan membuat keputusan besar. Aku akan menggunakan jatah cuti panjangku yang sudah lama terpendam. Bukan untuk berlibur, melainkan untuk mengamati. Aku akan menjadi detektif di rumah sendiri, di mana setiap senyum dan sentuhan kini terasa seperti ancaman. Ketakutan kehilangan melanda diriku. Bukan hanya kehilangan suami, tapi juga kehilangan peranku sebagai istri dan anak yang dicintai. Aku takut melihat kebenaran itu, tapi aku lebih takut hidup dalam kebohongan yang manis. Aku bangkit dari ranjang, berjalan ke jendela. Di luar, bulan bersinar penuh, tapi cahayanya terasa dingin, tanpa empati. Aku berjanji pada diriku sendiri, tidak peduli seberapa besar kehancuran yang akan menimpaku, aku harus menemukan jawabannya. Pagi itu, suasana di meja makan terasa lebih kaku dari biasanya. Aku telah memikirkan keputusanku semalaman suntuk. Wajah Mas Rangga terlihat normal. Ia membahas pekerjaannya sambil menyeruput kopi yang kubuat, bukan buatan ibuku. Sementara ibuku, Tari, tampak sibuk merapikan piring bekas sarapan. Sesekali matanya melirik ke arahku dengan ekspresi penuh pertanyaan yang berusaha ia sembunyikan. Mas, aku sudah putuskan. Aku mau ambil cuti panjang mulai minggu depan. Ucapku, memecah keheningan. Suaraku terdengar tegas, hampir terlalu formal. Mas Rangga meletakkan sendoknya, terkejut. Cuti? Tumben Ran, ada masalah di kantor? Atau kamu mau kita liburan? Tanyanya, nada suaranya terdengar mencurigakan. Tidak mas, tidak ada masalah, hanya aku merasa lelah. Aku butuh istirahat, jawabku, menghindari tatapannya. Aku melirik sekilas ke arah ibuku. Ibuku membeku di dekat wastafel. Tangannya masih memegang piring. Reaksi mereka berdua terasa berlebihan untuk sekadar berita cuti. Lamaran? Tanya ibuku. Suaranya sedikit tertahan. 2 minggu. Bu. Sudah lama aku tidak merasakan tinggal di rumah tanpa harus terburu-buru ke kantor, jelasku. Sambil mencoba tersenyum, senyum yang terasa pahit di lidahku. Mas Rangga mengangguk-angguk, namun raut wajahnya masih menunjukkan keraguan. Baiklah, kalau itu maumu. Nanti kita bisa quality time lebih banyak ya. Sudah lama kita tidak. Ia tidak melanjutkan kalimatnya, tetapi aku tahu apa yang ia maksud. Keintiman kami akhir-akhir ini memang berkurang drastis. Dan aku tahu pasti, siapa dan apa yang menjadi penyebabnya. 7 hari berikutnya adalah masa persiapan cutiku. Hari-hari itu kujalani dengan kepura-puraan yang sempurna. Aku bekerja seperti biasa, membereskan semua tugasku agar bisa meninggalkan kantor dengan tenang. Namun, ketenangan itu adalah jeda sebelum badai. Dan, badai itu benar-benar dimulai saat hari pertama cutiku. Aku sengaja tidak memberitahu siapapun bahwa aku tidak akan keluar rumah. Mas Rangga mengira aku akan menghabiskan waktu di kamar dengan buku-buku tebal, atau mungkin bertemu teman lama. Kenyataannya, aku menghabiskan waktu dengan mengamati mereka. Observasi pertama dimulai di pagi hari, setelah Mas Rangga pamit ke kantor. Biasanya, ibuku langsung kembali ke kamarnya setelah membersihkan dapur. Tapi, pagi itu, ibuku berdiri di depan cermin besar di ruang tengah. Aku mengintip dari balik celah pintu kamar. Ibuku, Tari, sedang menyisir rambutnya yang panjang dengan gerakan lebih hati-hati dari biasanya. Ia bahkan menyemprotkan parfum yang sama yang sering kupakai. Mengapa ibuku berdandan padahal ia hanya akan di rumah? Pikiranku mulai merangkai teori-teori liar. Apakah ada tamu? Atau mungkinkah? Lalu bunyi notifikasi ponsel yang nyaring terdengar. Ibuku segera mengambil ponselnya yang tergeletak di meja rias. Wajahnya langsung berbinar, senyum tulus yang jarang ia tunjukkan padaku belakangan ini. Ia mengetik cepat dengan kedua ibu jarinya. Aku tidak bisa melihat layarnya, tetapi getaran kebahagiaan itu terasa sampai ke tempat persembunyianku. Aku menunggu. Dan benar saja, selang beberapa menit, ponsel Mas Rangga yang kutinggalkan di kamar tidur berbunyi. Aku segera meraihnya, sebuah pesan dari nomor tak dikenal, yang kutebak adalah ibuku. Hati-hati di jalan, Mas. Jangan lupa vitamin yang Tari siapkan di tas kerjamu. Aku merasa ditusuk tepat di ulu hati. Mas, bukan Rangga.
Bukan Nak Rangga, Mas, dan Tari. Mengapa mereka perlu berkomunikasi secara rahasia jika mereka tinggal serumah? Mengapa ibuku tidak mengatakan hal itu langsung pada Mas Rangga saat ia berangkat? Jeda yang mencolok ini terasa seperti pukulan telak. Hari-hari berikutnya, pengamatanku semakin intens dan menghancurkan. Aku melihat mereka berbagi rahasia kecil. Saat Mas Rangga pulang, ia tidak lagi menceritakan semua detail harinya padaku, melainkan pada ibuku. Tadi di kantor ada meeting mendadak, hampir saja aku terlambat, bisik Mas Rangga pada ibuku saat aku sedang sibuk di ruang mencuci. Ya ampun Mas, kenapa tidak bilang? Tari jadi khawatir, balas ibuku. Suaranya penuh kelembutan, yang dulu hanya ia tunjukkan saat aku sakit parah. Dan yang paling menyakitkan, sentuhan-sentuhan tak sengaja yang kini terasa disengaja. Suatu sore, aku pura-pura tertidur di sofa ruang tengah. Mas Rangga pulang, ia langsung masuk. Aku mendengar langkah kakinya mendekat. Tapi ia tidak mendekatiku. Ia mendekati ibuku yang sedang menyiram tanaman di teras. Capek ya Mas? Tanya ibuku, sambil menyodorkan segelas air putih dingin. Iya Tari. Hari ini berat sekali. Mas Rangga menghela napas. Saat ia mengambil gelas itu, tangan mereka bersentuhan. Sentuhan itu berlangsung lebih lama dari yang seharusnya. Mataku yang terpejam dapat merasakan energi panas yang timbul dari kontak fisik itu. Bahkan aku mendengar Mas Rangga berbisik, "Kamu selalu tahu yang terbaik, Tari. Terima kasih." Aku, yang seharusnya menjadi sumber penghiburan utamanya, kini hanya menjadi penonton di drama yang aku sendiri adalah pemeran utamanya, namun terpinggirkan. Ketegangan di antara kami bertiga terasa seperti kawat tipis yang ditarik kencang. Aku tahu mereka berdua menyadari bahwa aku mengamati. Mereka menjadi lebih hati-hati. Tapi itu justru membuat tingkah mereka lebih mencurigakan. Mas Rangga mulai menghindari kontak mata denganku. Dan ibuku seringkali menarik napas panjang ketika aku masuk ke ruangan yang sama dengan mereka. Aku mulai merasa terancam. Peranku sebagai istri kini berada di ujung tanduk. Aku takut kehilangan cinta Mas Rangga. Tapi jauh lebih takut kehilangan diriku sendiri dalam kebingungan ini. 2 minggu cuti yang kuambil, yang seharusnya menjadi waktu istirahat, kini berubah menjadi penjara emosi yang menyesakan. Aku tuh tahu pengamatan ini harus segera berakhir. Aku tidak bisa lagi hidup dalam hipotesis yang menyakitkan ini. Aku harus segera mencari bukti nyata yang dapat membenarkan atau menghancurkan seluruh hidupku. Malam semakin larut dan aku masih terjaga. Mas Rangga sudah tidur memunggungiku. Jarak antara kami di ranjang ini terasa seperti jurang yang dalam. Aku menarik selimut hingga ke leher, tetapi dinginnya kenyataan tak dapat dihalangi oleh kain beludru. Aku teringat masa-masa awal pernikahan kami, 9 tahun yang lalu. Mas Rangga adalah pria yang ideal. Kami memiliki visi yang sama tentang masa depan, dan cinta kami terasa begitu kuat, mampu mengatasi badai apapun. Ibuku, Tari, memang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupku. Setelah ayahku meninggal 13 tahun yang lalu, ibuku hidup seorang diri, dengan kenangan masa lalu yang sering membuatnya murung. Aku sebagai anak tunggal, merasa bertanggung jawab atas kebahagiaannya. Ketika aku menikah dengan Mas Rangga, aku mengajaknya pindah ke rumah ini, yang memang cukup besar. Mas Rangga setuju, dengan syarat bahwa ibuku harus ikut tinggal bersama kami. Ibumu sudah seperti ibuku sendiri, Ran. Biar ada yang menjaganya, katanya saat itu, dengan ketulusan yang membuat hatiku meleleh. Awalnya, kehadiran ibuku adalah berkah. Ia mengisi kekosongan rumah, memasak makanan enak, dan menjadi penengah saat aku dan Mas Rangga berselisih. Hubungan Mas Rangga dan ibuku memang selalu baik, lebih akrab dari hubungan menantu mertua pada umumnya. Mereka sering membahas politik, film, atau bahkan proyek kantor Mas Rangga, topik yang seringkali aku sendiri malas untuk dengarkan. Namun, di balik kehangatan itu, pergeseran peran mulai terjadi perlahan, tak terdeteksi hingga semuanya menjadi parah. Sejak Mas Rangga mendapatkan promosi besar 2 tahun lalu, beban kerjanya meningkat. Ia sering pulang larut tampak kelelahan. Di saat itulah, ibuku mengambil alih peran merawatnya. Bukan hanya menyiapkan makan, tetapi juga mendengarkan keluh kesahnya. Kamu tahu, Ran, ibumu itu pendengar yang baik, kata Mas Rangga suatu kali. Saat aku menegur kenapa ia lebih sering curhat pada ibuku, dia tidak menghakimi, dia hanya mendengarkan. Saat itu aku merasa terpukul. Seolah-olah Mas Rangga mengatakan bahwa aku adalah istri yang buruk karena tidak bisa mendengarkan keluh kesahnya. Perasaan terpinggirkan itu kini memuncak menjadi rasa tergeser. Aku mulai merenungkan,
Apakah aku sudah kehilangan suamiku? Jauh sebelum aku menyadarinya, aku ingat. Setahun yang lalu, aku mencoba mengejutkan Mas Rangga dengan memasak nasi liwet kesukaannya. Aku menghabiskan waktu seharian di dapur, bersemangat membayangkan pujiannya. Saat makan malam tiba, Mas Rangga mencicipinya. Enak sayang, katanya. Tapi dalam ibuku menambahkan, iya Ran enak. Tapi liwet buatanmu sedikit kurang asin ya. Kalau Mas Rangga, dia lebih suka yang gurih dan medok rasanya. Mas Rangga hanya tersenyum membenarkan. Senyum itu bagi Mas Rangga mungkin hanya senyum biasa. Tapi bagiku, senyum itu seperti palu godam yang menghancurkan semua usahaku. Ibuku tahu seleranya lebih baik daripadaku, bagaimana mungkin? Aku mulai meragukan diriku sendiri. Apakah aku terlalu fokus pada pekerjaanku hingga melupakan esensi peran sebagai istri? Apakah aku kurang perhatian? Aku mencoba memperbaiki diri, mencoba menjadi istri yang sempurna. Tapi setiap kali aku mencoba mendekat, selalu ada bayangan ibuku yang menghalangi. Aku mencoba memeluk Mas Rangga saat ia sedang menonton televisi. Ia akan membalas pelukanku, tetapi matanya tetap fokus pada layar. Namun jika ibuku datang membawakan camilan, Mas Rangga akan langsung menoleh, menyambutnya dengan antusiasme yang tak pernah ia tunjukkan padaku. Aku mulai merasa bahwa cinta Mas Rangga untukku telah berubah wujud. Bukan hilang sepenuhnya, tetapi terbagi, atau bahkan dialihkan kepada sosok yang seharusnya menjadi panutanku, ibuku sendiri. Aku mulai menangis tanpa suara, membenamkan wajah di bantal. Ini bukan hanya tentang cinta fisik, ini tentang keterikatan emosional yang mendalam. Mereka telah membangun dunia kecil mereka sendiri, di mana aku, sang istri, hanyalah aksesori yang sesekali mereka butuhkan. Ketegangan ini bukan hanya dirasakan olehku. Aku bisa melihat penyesalan di mata ibuku setiap kali ia tidak sengaja bersentuhan dengan Mas Rangga di depanku. Ia tidak sepenuhnya jahat, aku tahu itu. Ibuku adalah wanita yang terbiasa hidup sendiri setelah kepergian ayah. Mungkin, kehangatan dan perhatian tulus dari Mas Rangga tanpa sadar mengisi kekosongan dalam dirinya. Dan Mas Rangga, mungkin ia hanya tersanjung. Atau mungkin, ia benar-benar menemukan kenyamanan yang ia cari dari seorang wanita yang lebih matang dan penuh perhatian. Sosok yang ibuku, secara alami, lebih kuasai. Perenungan ini membuatku lemas. Pagi akan segera tiba, dan aku harus kembali ke peran istri yang tidak tahu apa-apa. Dilema ini terasa mencekik. Aku mencintai Mas Rangga dan aku menghormati ibuku. Tapi, jika aku terus menutup mata, aku akan kehilangan harga diriku sendiri. Aku harus menghentikan perenungan yang menyakitkan ini. Aku butuh bukti yang tak terbantahkan. Bukan lagi sentuhan tak sengaja. Bukan lagi kode-kode rahasia. Aku harus mencari simpul kecurigaan yang lebih kuat. Sesuatu yang akan memaksa mereka berdua untuk berbicara jujur. 2 minggu cuti telah mengubahku menjadi pribadi yang dingin dan penuh perhitungan. Aku tidak lagi mengandalkan insting, melainkan pada logika dan bukti fisik. Setiap gerakan, setiap kata, setiap jeda dalam percakapan mereka adalah kode yang harus aku pecahkan. Pagi itu, Mas Rangga buru-buru berangkat. Aku lupa ada meeting pagi sekali, Ran. Tidak sempat sarapan ya, katanya, mencium keningku sekilas. Ciuman itu terasa kosong, seperti ritual tanpa makna. Setelah pintu tertutup, aku segera menuju kamar mandi. Ibuku sedang membersihkan kamar. Aku melihat jaket Mas Rangga tergeletak di kursi. Aku tahu jaket ini, salah satu yang paling sering ia pakai. Tanganku bergetar saat aku merogoh saku jaketnya. Di sana, bukan hanya kunci mobil atau uang receh, melainkan sebuah kertas kecil terlipat rapi. Kertas itu berwarna merah muda, warna yang sangat kusukai dan sering kubeli untuk ibuku. Aku menarik napas dalam-dalam, jantungku berdebar tak karuan. Suaranya begitu keras seolah ingin memecahkan sunyi pagi. Aku membuka lipatan kertas itu. Itu adalah sebuah puisi pendek yang ditulis dengan tulisan tangan ibuku. Sinar pagi menyentuh jendela. Tapi hangatmu yang kurindukan. Senyap ini hanya milik kita, rahasia yang tersimpan dalam dekapan. Di bagian bawah tertulis, Rindu, T. Aku terhuyung mundur. Punggungku membentur dinding kamar mandi. Kepala rasanya berkunang-kunang. Ini bukan lagi tentang kopi atau perhatian. Ini adalah pernyataan perasaan. Kata hangatmu dan dekapan jelas merujuk pada hubungan yang intim. Bukan lagi sekadar hubungan menantu mertua yang akrab. Rindu, T untuk Tari. Aku segera menyembunyikan kertas itu di saku celanaku, tepat sebelum ibuku masuk dengan membawa cucian kotor. Mas Rangga sudah berangkat, Ran? Tanya ibuku tampak santai. Tapi mataku yang kini tajam menangkap ada sedikit kegugupan dalam gerakannya.
Sudah, Bu. Buru-buru sekali, jawabku, suaraku terdengar datar. Hampir tanpa emosi, ibuku mengangguk lalu berbalik menuju mesin cuci. Saat ia membelakangiku, aku merasakan amarah dingin yang membakar. Mereka benar-benar menjalin hubungan di belakangku. Mereka berani berbagi puisi rindu di bawah atap rumahku, di tempat aku seharusnya menjadi satu-satunya yang dirindukan oleh suamiku. Simpul kecurigaan kini telah menguat menjadi tali kekang yang mencekik. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk melakukan tindakan terakhir. Aku harus mengkonfirmasi apakah romantisme ini hanya sebatas kata-kata atau telah berubah menjadi hubungan fisik. Mas Rangga sedang mandi sebelum pergi bekerja. Aku masuk ke kamar, mengambil celana yang ia kenakan kemarin. Aku tidak mencari di saku. Aku mencari di lipatan celana itu. Tanganku menyentuh sesuatu yang tidak biasa di saku celana dalamnya. Sebuah bungkus kecil, tubuhku membeku. Mataku terbelalak. Bungkus kontrasepsi. Dunia di sekitarku seakan berhenti berputar. Suara gemericik air dari kamar mandi tiba-tiba terasa jauh. Seperti gema dari dunia lain. Aku merasa hampa. Semua darah seolah tertarik keluar dari tubuhku. Aku menjatuhkan celana itu, dan bungkus kecil itu jatuh di karpet. Aku memungutnya, memegang benda itu erat-erat di tangan. Dingin, kecil, tapi memiliki kekuatan destruktif yang luar biasa. Ini bukan paranoid lagi. Ini adalah pengkhianatan. Pukulan telak ini membuatku tidak bisa bernapas. Mas Rangga, suamiku, dan Tari, ibuku. Kedua orang yang paling kupercaya, kedua orang yang seharusnya menjadi pilar dalam hidupku, telah menusukku secara brutal dari belakang. Air mata yang selama ini kutahan, akhirnya tumpah ruah. Aku menangis tanpa suara, mencengkeram bungkus kecil itu hingga kukuku memutih. Bagaimana mungkin ibuku, seorang wanita yang menjunjung tinggi moral dan nilai keluarga, bisa melakukan ini pada anak kandungnya sendiri? Bagaimana Mas Rangga, pria yang berjanji di depan Tuhan untuk mencintaiku selamanya, bisa mengkhianatiku dengan ibuku? Ketegangan batin Rani kini mencapai puncaknya. Aku merasa terhina, marah, dan terkhianati secara bersamaan. Aku harus menghadapi ini. Aku tidak bisa hidup dengan fakta yang begitu mengerikan ini tanpa adanya konfrontasi. Aku harus tahu mengapa. Aku harus tahu sejak kapan. Aku harus mendengar pengakuan dari mulut mereka sendiri. Aku menyeka air mataku dengan kasar. Wajahku yang basah kini terasa keras dan dingin. Aku memasukkan bungkus kecil itu kembali ke tempatnya, merapikan kembali celana itu, seolah tidak terjadi apa-apa. Puncak konflik telah tiba. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos dengan kebohongan yang manis ini. Aku akan menunggu waktu yang tepat saat mereka berdua berada di rumah untuk menjatuhkan bom yang akan menghancurkan dinding kepalsuan yang telah mereka bangun selama ini. Setelah penemuan yang tak terduga itu, aku merasa seperti berjalan di atas kaca pecah. Setiap langkah terasa perih dan berisiko. Aku kembali ke mode observasi, tetapi kali ini dengan mata seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis. Pagi itu Mas Rangga masih di kantor. Aku sengaja mengunci diri di kamar, berpura-pura sakit kepala parah. Tujuanku adalah membuat mereka berdua berpikir bahwa aku tidak berdaya dan tidak mengganggu. Sore harinya, sekitar pukul 5, ibuku masuk ke kamarku. "Rani, kamu tidak mau makan? Ibu sudah buatkan sup kesukaanmu," katanya, dengan nada yang terlalu lembut, mencoba menyembunyikan rasa bersalah yang terpancar di matanya. "Aku tidak lapar, Bu. Nanti saja," jawabku, membalikkan badan. Memunggunginya, aku mendengar pintu tertutup perlahan. Begitu yakin ibuku sudah pergi, aku bangkit. Perutku memang tidak lapar, tetapi hausku akan kebenaran jauh lebih mendesak. Aku mengambil ponselku, yang telah kuatur dalam mode rekam suara, dan meletakkannya di bawah tumpukan majalah di ruang tengah, dekat sofa yang sering mereka duduki. Setelah itu aku kembali ke kamar, mengunci pintu dan menunggu. Penantian ini terasa seperti neraka yang dingin. Sekitar pukul 7 malam, suara kunci berputar di pintu depan. Mas Rangga sudah pulang. Aku mendengar suara salamnya yang lembut. Ia tidak memanggilku. Ia langsung memanggil ibuku. "Tari, sudah di rumah?" "Sudah, Mas." "Ayo masuk, kopinya sudah hangat," jawab ibuku dari dapur. Aku menahan napas. Ini adalah momen krusial. Aku mendengar mereka berdua duduk di sofa ruang tengah, tepat di dekat perangkap yang kusiapkan. "Aku sudah bilang meeting mendadak di kantor," kata Mas Rangga, suaranya pelan dan penuh kelegaan. "Rani tidak curiga kan?" "Jelep, itu dia." Konfirmasi pertama, mereka berbohong kepadaku. Ibuku tertawa kecil. "Tidak, Mas. Rani pikir ibu yang buatkan kamu kopi, padahal ibu sudah siapkan kamu vitamin." "Ah, kamu ini." "Cerdas sekali," balas Mas Rangga.
Suaranya kini terdengar dekat, hampir seperti bisikan. Aku membayangkan, pasti tangan Mas Rangga kini sedang menyentuh ibuku. Bagaimana tadi, Mas? Apa dia tidak curiga dengan bau parfummu? Tanya ibuku. Parfum. Aku ingat, ibuku memang sering memakai parfumku, dan kemarin aku mencium bau yang sama di baju Mas Rangga. Tidak, Tari. Rani sedang sakit kepala. Dia tidur dari sore. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Perasaan ini tidak bisa dikendalikan, ujar Mas Rangga. Nadanya terdengar putus asa. Ibu juga, Mas. Semuanya terasa salah, tapi ibu tidak bisa menahan rasa nyaman saat bersamamu, ibuku berbisik. Suaranya penuh penyesalan namun juga ketulusan yang memilukan. Aku mencengkeram bantal di wajahku, berusaha meredam teriakan pilu yang ingin kulepaskan. Puncak konflik pertama telah terjadi. Aku telah mendapatkan pengakuan lisan atas perselingkuhan emosional mereka. Aku menunggu beberapa saat, hingga suara mereka mereda. Ketika aku yakin mereka sudah di kamar masing-masing, aku keluar. Aku segera mengambil ponselku, mematikan rekaman, dan kembali ke kamar. Aku memutar ulang rekaman itu. Mendengar suara mereka, Mas Rangga yang memanggil ibuku dengan Tari, penuh kasih sayang, dan ibuku yang mengakui rasa nyaman tak terbendung, membuat perutku terkocok. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Rasa marah dan sakit hati itu harus segera menemukan salurannya. Aku mengambil puisi dari saku celanaku dan bungkus kontrasepsi dari laci meja. Aku memegang keduanya, bukti yang tak terbantahkan dari pengkhianatan ganda ini. Aku berjalan ke kamar mandi, mencuci muka. Aku menatap diriku di cermin. Wajahku pucat, mataku merah, tapi ada kekuatan baru di sana. Kekuatan untuk menghadapi kebenaran. Aku berjalan keluar kamar, menuju ruang tengah. Cahaya temaram lampu malam menyambutku. Aku melihat Mas Rangga sedang duduk di sofa, ponsel di tangan. Mungkin sedang berkirim pesan dengan ibuku. Aku berjalan pelan, langkah kakiku seolah langkah gajah, berat dan penuh gemuruh. Mas Rangga menoleh, terkejut melihatku. Rani, kupikir kamu tidur? Sudah baik kan? Tanyanya, mencoba tersenyum. Senyum yang kini bagiku terasa menjijikkan. Aku tidak menjawab. Aku berdiri tegak di depannya, menjatuhkan puisi merah muda itu tepat di pangkuannya. Mas Rangga melihat kertas itu, ekspresinya langsung berubah total. Wajahnya yang damai seketika menjadi putih pasi. Apa ini, Ran? Ia bertanya, suaranya bergetar. Bacalah, Mas. Itu puisi yang ditujukan untukmu. Dari Teh, katanya. Jawabku, suaraku datar dan dingin, sebuah kontras dengan gejolak di dadaku. Saat Mas Rangga hendak menjawab, pintu kamar ibuku terbuka. Ibuku keluar, mungkin mendengar keributan kecil. Ia berjalan ke arah kami, melihat Mas Rangga yang memegang kertas merah muda. Wajahnya langsung kehilangan semua warna. Ia tahu semua telah terbongkar. Aku memandang ibuku, Tari, wanita yang melahirkanku, yang seharusnya menjadi pelindungku. Ibu, bisakah ibu jelaskan pada Rani, rahasia apa yang kalian bagi dalam dekapan yang dirindukan ini? Tanyaku, menekankan setiap kata. Ibuku hanya terdiam, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku tidak memberinya kesempatan. Aku menarik bukti kedua dari saku bajuku. Bungkus kontrasepsi, aku melemparkannya ke lantai, tepat di antara kaki Mas Rangga dan ibuku. Dan yang ini, Mas. Bisakah kamu jelaskan ini? Apakah ini hanya persiapan untuk meeting mendadak di kantor, atau perlengkapan untuk quality time yang lebih intim dengan Tari? Keheningan yang mematikan menyelimuti ruangan. Ini adalah konfrontasi kecil yang penuh emosi, perpisahan sebelum badai besar tiba. Wajah Mas Rangga terlihat hancur, dan ibuku hanya bisa menangis tanpa suara. Tangannya menutup mulut, menahan jeritan penyesalan. Aku telah menemukan kebenaran, dan kebenaran itu telah menghancurkanku hingga keserpihan terkecil. Suasana di ruang tengah itu terasa seperti medan pertempuran, sunyi, tetapi penuh dengan reruntuhan emosi. Setelah aku menjatuhkan bukti terakhir, tak ada yang berani bersuara, hanya isak tangis ibuku yang memecah keheningan yang menyesakkan. Aku berdiri tegak, memandang dua orang di hadapanku dengan kekuatan dingin yang entah dari mana asalnya. Aku tidak menangis, air mataku seolah mengering saking sakitnya. Kalian berdua duduk, perintahku, suaraku serak namun keras. Mas Rangga dan ibuku, seperti anak kecil yang tertangkap basah, duduk di sofa. Mas Rangga hanya menunduk, sementara ibuku menatapku dengan mata penuh penyesalan dan ketakutan. Aku tidak butuh penyesalan kalian sekarang. Aku butuh kebenaran, kataku berjalan mendekati mereka. Aku sudah merekam semua obrolan kalian. Aku tahu kalian berbohong.
Aku tahu kalian berbagi kehangatan dan kenyamanan. Sekarang aku hanya ingin tahu satu hal. Mengapa? Mas Rangga mengangkat wajahnya, matanya merah. Rani, sayang, aku meminta maaf. Ia memulai, suaranya tercekik. Maaf untuk 9 tahun pernikahan yang kau nodai. Maaf untuk kepercayaan yang kau injak-injak. Aku tidak butuh maaf, Mas. Aku butuh akar masalahnya. Aku berteriak, amarahku kini tak terbendung. Ibuku, Tari, akhirnya angkat bicara, suaranya lemah dan bergetar hebat. Ibu yang salah, nak. Semua salah ibu. Ibu kesepian. Aku menatapnya tajam. Kesepian, Bu? Setelah 13 tahun ibu hidup sendiri, kenapa baru sekarang ibu mencari kehangatan dari suami anak kandungmu? Kenapa bukan dari pria lain? Kenapa harus Mas Rangga? Ibu tidak pernah bermaksud, Ran. Ibuku menangis terseduh. Mas Rangga, dia terlalu baik. Dia tidak pernah memandang ibu sebagai mertua yang merepotkan. Dia memandang ibu sebagai teman, pendengar yang baik. Saat kamu sibuk dengan pekerjaanmu, Mas Rangga pulang dengan beban yang besar. Ibu ada mendengarkan. Ibuku menarik napas panjang. Lama-lama, rasa nyaman itu tumbuh, Ran. Awalnya hanya perhatian seorang anak pada ibunya, tapi sentuhan kecil itu, tatapan itu, kehadiran itu membuat ibu merasa dihargai lagi. Seperti saat ayahmu masih ada. Ibu tahu ini terlarang, tapi ibu tidak bisa menahan diri. Pengakuan ibuku adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, aku memahami kesepiannya sebagai seorang janda yang sudah lama sendiri. Di sisi lain, rasa dikhianati oleh ibu sendiri terasa 10 kali lebih sakit daripada dikhianati oleh orang lain. Lalu, giliran Mas Rangga. Rani, Tari benar. Ini dimulai dari rasa nyaman, kata Mas Rangga. Kini suaranya lebih stabil, tetapi matanya penuh putus asa. 2 tahun terakhir kita berjarak, Ran. Kamu selalu fokus pada deadline dan target. Ketika aku pulang, aku butuh didengarkan tanpa harus diberi solusi. Aku butuh kenyamanan emosional yang hilang darimu. Dan kamu menemukannya pada ibuku? Aku tertawa, tawa yang pahit dan hampa. Aku tahu ini kejam, Ran. Tapi, Tari, dia memberikan apa yang aku butuhkan saat itu. Dia tidak meminta, dia hanya memberi. Kami membangun dunia kecil kami, di mana kami bisa jujur tentang kelelahan kami, tentang ketakutan kami. Hubungan fisik itu terjadi 4 bulan lalu. Itu adalah kesalahan besar yang tak termaafkan. 4 bulan. 4 bulan aku hidup dalam kebohongan dan kepalsuan. Aku merasa seperti tercebur ke lautan es. Aku tidak peduli dengan detailnya. Aku tidak peduli siapa yang memulai. Intinya, mereka telah melanggar sumpah pernikahan dan ikatan darah. Jadi, selama 4 bulan ini, setiap kali kalian tertawa di ruang tamu, setiap kali kalian berbagi kopi, setiap kali kalian saling menatap, itu semua adalah sandiwara? Tanyaku, suaraku bergetar. Kalian menikmati rasa bersalah dan kenikmatan dalam satu paket, sementara aku, istrimu, anakmu, hanya menjadi tirai yang menutupi dosa kalian. Aku tidak bisa menahan diri. Aku meraih vas bunga kristal di meja dan melemparkannya ke lantai. Blar! Pecahannya berhamburan, mencerminkan hati yang kini hancur berkeping-keping. Mas Rangga dan ibuku tersentak. Kalian menghancurkan aku. Kalian menghancurkan rumah ini. Kalian menghancurkan keluarga yang sudah aku bangun dengan susah payah. Teriakku, air mata yang tadi mengering kini mengalir deras, bercampur dengan luka yang tak tersembuhkan. Apa yang akan kalian lakukan sekarang? Tantangku menatap mereka satu persatu. Apakah kalian akan melanjutkan dosa ini? Atau kalian akan bertanggung jawab atas kehancuran yang telah kalian ciptakan? Badai pengakuan ini telah berlalu. Tetapi yang tersisa adalah puing-puing dan rasa terhianati yang begitu mendalam. Kini, pilihan ada di tangan mereka dan di tanganku. Tali pernikahan dan tali keluarga telah putus, dan aku, sang istri yang dikhianati, harus menemukan kekuatan untuk menentukan babak selanjutnya dalam hidupku, yang kini penuh dengan luka dan pertanyaan yang tak terjawab. Malam itu, setelah badai pengakuan yang menghancurkan, tidak ada yang bisa tidur. Kami bertiga duduk terpisah, sunyi dan hancur. Mas Rangga duduk di sofa, kepalanya di tangan, sesekali mengeluarkan napas berat. Ibuku, Tari, menangis di kursinya, air matanya tak berhenti mengalir. Dan aku berdiri di tengah, dingin seperti patung. Tetapi di dalam, aku merasa seperti lava yang mendidih. Aku tahu, setelah semua yang terungkap, kami tidak bisa lagi kembali. Pondasi pernikahan dan keluarga ini telah retak hingga ke dasar. Kalian harus pergi dari sini. Aku tidak bisa melihat kalian berdua di bawah atap yang sama denganku. Kataku, suaraku parau karena emosi, tetapi mengandung ketegasan yang tak bisa dibantah. Mas Rangga mengangkat wajahnya, terkejut. Rani, jangan.
Aku akan pergi. Aku akan tinggalkan Tari. Tapi tolong, jangan minta aku meninggalkanmu. Pintanya. Matanya memohon. Ibuku segera menimpali. Suaranya kembali lemah. Tidak mas, jangan. Biarkan ibu yang pergi. Ibu yang salah. Ibu tidak akan menghancurkan rumah tangga kalian lagi. Dilema ini terasa mencekik. Mereka berdua saling menyalahkan, saling ingin mengorbankan diri, tetapi kerusakan sudah terjadi. Aku menatap Mas Rangga. Kamu akan meninggalkan ibuku, Mas. Bagaimana dengan rasa nyaman dan kehangatan yang kamu dapatkan darinya? Apakah kamu yakin, setelah semua ini, kamu bisa kembali tidur di sisiku tanpa memikirkan Tari? Mas Rangga terdiam, tidak mampu menjawab. Keheningan itu adalah jawaban yang paling menyakitkan. Ia tidak yakin. Ia mencintaiku, aku tahu itu, tetapi ia juga telah terikat secara emosional pada ibuku. Lalu, aku menatap ibuku. Dan ibu. Apa ibu bisa hidup tenang setelah merenggut kebahagiaan anak kandung ibu sendiri? Apa ibu bisa tidur dengan damai, tahu bahwa cinta terlarang ini telah merobek hidupku? Ibuku menggeleng, air matanya semakin deras. Tidak nak, tidak. Ibu tidak akan pernah tenang. Ibu menyesal. Ibu akan pergi dari sini. Ibu akan cari tempat tinggal yang jauh. Aku tahu ibuku benar. Ia harus pergi. Kehadirannya di sini akan menjadi luka abadi yang tak akan pernah sembuh. Namun, yang paling penting kini adalah nasib pernikahanku. Aku mengambil napas dalam-dalam. Keputusan tersulit dalam hidupku harus diambil sekarang. Aku tidak memintamu pergi, Mas. Tapi aku tidak bisa lagi hidup bersama denganmu. Setidaknya untuk saat ini, kataku, mencoba mengontrol emosiku. Aku harus mencari tahu, apakah cinta yang tersisa ini lebih besar daripada luka yang kamu torehkan. Aku butuh jarak, Mas. Aku butuh waktu untuk memulihkan diri. Aku akan pergi, Ran. Aku akan tinggal di apartemen kantor. Aku akan memberikanmu ruang, kata Mas Rangga. Suaranya penuh kesadaran akan kesalahannya. Bukan hanya ruang, Mas. Aku butuh perubahan, tegasku. Perubahan nyata dari kalian berdua. Aku harus melihat bahwa kalian benar-benar memutus ikatan itu, bukan hanya berpura-pura di depanku. Aku tahu, dengan mengambil keputusan ini, aku memilih jalan yang sepi dan penuh tantangan. Aku akan hidup sendiri di rumah ini, dengan memori pengkhianatan yang menyengat di setiap sudutnya. Tapi, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diriku dari kehancuran total. Sisa malam itu dihabiskan dengan kesunyian yang menyakitkan. Mas Rangga mengemasi barang-barangnya, gerakannya lambat dan penuh penyesalan. Ibuku hanya bisa duduk dan menatapku, tatapan seorang ibu yang telah melukai anaknya hingga ke titik terendah. Pagi menjelang, cahaya matahari yang seharusnya membawa harapan, kini terasa suram. Mas Rangga mencium keningku untuk terakhir kalinya. Aku mencintaimu, Rani. Aku akan menunggu kamu, tidak peduli berapa lama, bisiknya. Aku hanya mengangguk, tidak bisa membalas kata-kata itu. Cinta dan luka kini berperang hebat di hatiku. Lalu ibuku. Ia memelukku, pelukan yang erat dan penuh air mata. Maafkan ibu. Nak, maafkan ibu. Ibu akan menanggung semua ini, katanya, sambil terisak. Aku membalas pelukannya, tetapi hanya sesaat. Ada dinding es yang kini memisahkan kami. Berjanjilah, Bu. Berjanjilah ibu akan memperbaiki hidup ibu sendiri. Jangan lagi mencari kehangatan dari milik orang lain. Ibuku mengangguk lalu pergi, membawa koper kecil dan rasa bersalah yang tak terukur. Ketika pintu tertutup dan aku ditinggal sendirian di rumah besar yang kini terasa kosong, aku akhirnya membiarkan diriku ambruk di lantai. Pondasi rumah tangga dan keluarga yang kubangun telah retak. Aku telah membuat pilihan yang menyakitkan, memilih harga diri, dan pemulihan daripada kepura-puraan demi mempertahankan status. Aku tahu, babak baru dalam hidupku akan dimulai dalam kesunyian dan kesendirian ini. Minggu-minggu pertama setelah kepergian Mas Rangga dan Ibu adalah masa yang paling berat dalam hidupku. Rumah terasa senyap, terlalu besar, terlalu dingin. Setiap sudut seolah memiliki gema dari tawa mereka, bisikan rahasia mereka, dan rasa sakit yang mereka tinggalkan. Aku kembali bekerja, menyibukkan diri hingga kelelahan agar tidak sempat berpikir atau merasa. Rekan kerjaku melihat Rani yang baru, lebih pendiam, lebih fokus, tetapi matanya kosong. Aku memutuskan untuk memutus kontak dengan Mas Rangga dan Ibu selama sebulan penuh. Aku butuh isolasi total untuk memproses trauma ini. Aku tidak ingin mendengar penyesalan. Aku hanya ingin sembuh. 1 bulan berlalu. Mas Rangga mengirimiku surat, bukan pesan. Dalam surat itu, ia menceritakan bahwa ia mengambil cuti panjang
dan sedang menjalani konseling profesional untuk mengatasi ketergantungan emosionalnya, berjanji untuk memperbaiki diri dan tidak akan pernah mengulangi kesalahan itu. Ia tidak pernah memintaku kembali. Ia hanya meminta kesempatan untuk membuktikan bahwa ia layak mendapatkannya lagi. Ibuku, Tari, menelepon kantor. Aku memintanya meneleponku secara pribadi. Suaranya terdengar rapuh, tetapi ada ketenangan yang kurasakan. Ia bercerita bahwa ia tinggal di kota lain, jauh dari kami dan mencoba membangun hidup baru. Ia menjadi sukarelawan di panti asuhan, mengisi waktu luangnya dengan kegiatan yang bermanfaat. Ia mengakui bahwa kesepian telah membuatnya buta dan kini ia belajar untuk menghargai diri sendiri tanpa harus bergantung pada kehadiran orang lain. Keduanya telah mengambil langkah nyata untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini memberiku sedikit lega. Dilema besarku kini kembali. Cinta atau luka? Aku masih mencintai Mas Rangga, itu tidak bisa kupungkiri. 9 tahun kebersamaan kami tidak bisa dihapus hanya oleh 4 bulan kesalahan. Tapi, luka yang ditorehkan terlalu dalam. Aku memutuskan untuk tidak terburu-buru. Cinta sejati harus dibangun di atas dasar yang kokoh, dan dasar itu kini perlu diperkuat kembali. Aku menghubungi Mas Rangga. Aku sudah baca suratmu, Mas. Aku menghargai usahamu, kataku melalui telepon. Terima kasih, Rani, itu berarti besar bagiku, jawabnya. Suaranya penuh harap, tapi aku belum bisa memaafkanmu, dan aku belum bisa memintamu kembali. Lanjutku, suaraku lembut tapi tegas. Aku perlu waktu yang lebih lama. Aku ingin melihat konsistensi dari perubahanmu, bukan hanya janji-janji. Aku memberinya kesempatan bersyarat. Kami akan memulai hubungan kami dari nol. Kami akan bertemu sebagai teman, mencoba mencari kembali chemistry yang pernah ada, tanpa melibatkan ikatan pernikahan untuk sementara waktu. Mas Rangga setuju dengan air mata haru. Aku juga memutuskan untuk berdamai dengan ibuku. Tidak sebagai anak yang bergantung, melainkan sebagai wanita dewasa yang memahami kerapuhan ibunya. Hubungan kami tidak akan pernah sama, tetapi ikatan darah tetaplah ikatan darah. Aku meneleponnya seminggu sekali, hanya untuk memastikan ia baik-baik saja. Aku mulai merangkai kembali hidupku sendiri. Aku mengambil kembali semua peran yang sempat diambil alih oleh ibuku. Memasak untuk diriku sendiri, merawat kebun, merencanakan liburan solo. Aku menemukan kekuatan dan kemandirian dalam kesendirian ini. Aku tahu pemulihan adalah perjalanan yang panjang. Cinta dan kepercayaan yang dihancurkan butuh waktu untuk tumbuh kembali. Mungkin suatu saat nanti aku dan Mas Rangga akan menemukan jalan kembali ke kebahagiaan yang sejati, yang kali ini dibangun di atas kejujuran dan batas-batas yang jelas. Atau mungkin juga aku akan menemukan bahwa babak baru ini membawaku ke jalan yang sama sekali berbeda. Yang pasti, Rani yang lama telah mati bersama senyap di balik tirai bahagia yang palsu itu. Rani yang baru adalah wanita yang lebih kuat, lebih sadar diri, dan tidak takut untuk memilih kebenaran meskipun itu menyakitkan.